Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Jafar Handoko dengan NIM 073002100018. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai pengelolaan lingkungan PT Adaro Indonesia. Kegiatan pertambangan menyebabkan kerusakan habitat alami, degradasi lahan, pencemaran air, udara, dan tanah. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan lingkungan yang baik dan berkelanjutan dalam kegiatan tambang. PT Adaro Indonesia merupakan salah satu perusahaan tambang batubara yang ada di Indonesia, dan pada kesempatan ini akan dibahas mengenai kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia. Landasan hukum yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan oleh PT Adaro dapat dilihat pada list di bawah ini. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2012 mengenai manajemen energi dan berbagai peraturan dan undang-undang lain. PT Adaro Indonesia telah membuat beberapa list dari dampak kegiatan pertambangannya, yaitu yang pertama adalah perubahan bentang daratan dari pemindahan lapisan penutup dan penambangan batubara. Yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari kegiatan ini adalah menerapkan good mining practice. Yang kedua yaitu ada suara dari operasional alat berat penambangan. Dapat dilakukan perawatan berkala untuk alat berat dan genset, membatasi kecepatan truk angkutan batubara, dan menanam dan merawat tumbuhan di sisi jalan angkut batubara dan di daerah antara konveyor dan wilayah penduduk. Yang kedua yaitu adalah dari kegiatan operasional listrik, yaitu melakukan pemantauan kebisingan dan perawatan berkala pembangkit listrik. Yang ketiga adalah polusi air dan tanah. Polusi air dan tanah dapat berasal dari kegiatan penambangan dan dapat dikelola melalui pengelolaan air tambang dan air hujan di kolam pengendapan dan memastikan bahwa air memenuhi standar baku mutu sebelum dialirkan ke badan air. Yang kedua itu dari kegiatan di kantor dan akomodasi karyawan. Dikelola dengan membangun fasilitas pengolahan air limbah domestik untuk mengelola limbah air domestik dan memantau parameternya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 untuk memastikan standar baku mutu sebelum dialirkan ke badan air. Yang ketiga adalah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Mengelola limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyimpan limbah B3 di tempat penyimpanan limbah B3 resmi sebelum diangkut oleh pihak ketiga yang resmi. Selanjutnya yaitu ada polusi udara yang dapat berasal dari emisi alat berat pertambangan dan kendaraan operasional. Dan selanjutnya dapat berasal dari emisi dari PLTU dan debu dari transportasi batubara. Polusi udara dapat dikelola dengan cara menggunakan mesin yang lolos uji emisi dan melakukan perawatan yang berkala. Lalu memasang alat pengendali kualitas udara, electrostatic precipitator. Selanjutnya yaitu adalah inefisiensi sumber air yang dapat berasal dari kegiatan penambangan, kegiatan PLTU, dan aktivitas domestik dan pendukung yang dapat dikelola dengan mengolah air limbah menjadi air bersih di water treatment plant. Yang terakhir adalah berkurangnya keberagaman hayati dari pembukaan lahan yang dapat dikelola dengan menjalankan program pelestarian keanekaragaman hayati, pengembangan area restorasi atau zona keanekaragaman hayati, pembibitan tumbuhan abadi dan endemik di fasilitas pengembangan bibit atau nursery. Baiklah, selanjutnya adalah pengelolaan lahan. PT Adaro selalu berusaha meminimalkan dampak terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan di zona perlindungan hayati, yaitu yang pertama pembangunan void tambang sebagai habitat keanekaragaman hayati, ikan budidaya dan ikan lokal dengan sistem perikanan yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu pembangunan kawasan perlindungan satwa dilindungi seperti bekantan dan keanekaragaman spesies burung.
Yang terakhir yaitu pembangunan kawasan perlindungan flora yang dilindungi seperti hutan anggrek, arboretum, tanaman buah-buahan lokal, serta sumber plasma nutfah. Selanjutnya itu konservasi dan restorasi flora dan fauna. PT Adaro Indonesia menerapkan kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati di seluruh kawasan kelola dan telah mengembangkan model zona keanekaragaman hayati kawasan reklamasi di Paringin seluas 113 hektar. Sepanjang tahun 2018 hingga 2020, populasi bekantan telah meningkat sebanyak 56% atau bertambah 13 ekor bekantan menjadi 36 ekor dari sebelumnya 23 ekor. Program perlindungan keanekaragaman hayati juga dilakukan pada flora yang memiliki status konservasi yang tinggi, melalui pelaksanaan program pengumpulan dan pengembangan tanaman buah endemik dengan tajuk program ADABES atau Adaro Borneo Endemic Seedtech. Program ini bertujuan agar plasma nutfah tanaman buah endemik Kalimantan tetap lestari. Terdapat 9 jenis tanaman endemik Kalimantan yang dikembangkan dalam program ini, yaitu manggis, kalangkala, kasturi, ramania, rambai, langsat, kuini, ketapi, dan kelapa salak. Selanjutnya itu pengelolaan materi. PT Adaro Indonesia menggunakan bahan daur ulang untuk memproduksi bahan peledak yang digunakan dalam aktivitas peledakan, berupa emulsion dan ANFO atau ammonium nitrate fuel oil, yang dalam penggunaannya bergantung pada karakteristik. Selanjutnya itu pengelolaan materi. PT Adaro Indonesia menggunakan bahan daur ulang untuk memproduksi bahan peledak yang digunakan dalam aktivitas peledakan, berupa emulsion dan ANFO, atau ammonium nitrate fuel oil, yang dalam penggunaannya bergantung pada karakteristik batuan serta kadar air di dalam tanah. Total volume pelumas bekas atau waste oil atau used lubricant yang dimanfaatkan pada tahun 2020 adalah 19.706 kg, turun 97% dari 763.973 kg di tahun 2019, atau pemanfaatan pelumas bekas hanya sebesar 0,4% dari total volume pelumas bekas yang dihasilkan pada tahun 2020. Selanjutnya, pengelolaan energi. Pada tahun 2020, manajemen grup Adaro mulai menerapkan manajemen berbasis efisiensi yang berdampak pada keseluruhan operasional perusahaan, yang membuat grup Adaro berhasil mengurangi penggunaan energi sebesar 21%, atau setara dengan 5,973 terajoule pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Penggunaan biodiesel 30% pada kegiatan operasional dan logistik merupakan salah satu bentuk pengelolaan energi yang membantu mengurangi penggunaan energi PT Adaro Indonesia. Fleet Management System berfungsi untuk mengatur lalu lintas di area tambang. Sistem ini menggunakan tools jigsaw yang berupa perangkat hardware yang dipasang di setiap peralatan dan terkoneksi dengan network untuk pengiriman data atau perintah. Inovasi ini memberikan dampak lingkungan yang positif karena dapat mengurangi penggunaan energi sampai dengan 66.362 gigajoule. Selanjutnya itu pengelolaan dan reduksi gas rumah kaca. PT Adaro Indonesia menerapkan berbagai inisiatif strategis yang menurunkan 8,33% dari tahun 2018 sebesar 0,0336 ton CO2 ekivalen menjadi 0,033 ton CO2 ekivalen di tahun 2019. Berikut adalah strateginya. Yang pertama yaitu manajemen beban pada generator dengan penerapan beban minimal rata-rata 63% pada proses pembangkit listrik di coal processing and barge loading. Yang kedua yaitu penggunaan biodiesel 30%. Yang ketiga yaitu penerapan GMP dan ENMS atau Energy Management System, serta efisiensi proses pada kegiatan penambangan batubara. Yang keempat yaitu efisiensi proses dan penerapan ENMS pada pembangkit listrik. Yang terakhir yaitu efisiensi proses dan penerapan ENMS pada sektor logistik. Selanjutnya yaitu pengelolaan air. Pada kegiatan penambangan terbuka, volume air tambang yang dikelola lebih signifikan dari penggunaan air yang lain. Air yang berasal dari kegiatan penambangan atau sampit dan air hujan dialirkan menuju kolam pengendapan atau settling pond untuk dikelola lebih lanjut. Air limbah yang memenuhi baku mutu sesuai peraturan selanjutnya dialirkan ke badan air. Melalui program ini, air limbah dapat dimanfaatkan sebagai air bersih untuk kebutuhan internal perusahaan dan program pemberdayaan masyarakat, sehingga terjadi penurunan beban penyimpanan air, sekaligus merupakan upaya konservasi air. Inovasi ini memberikan dampak positif terhadap lingkungan karena menurunkan penggunaan air baku dari sungai
sebesar 278.571 meter kubik. Pengelolaan air asam tambang. Material batuan penutup yang banyak mengandung sulfida memiliki potensi untuk menimbulkan air asam tambang dan disebut material PAF atau potentially acid forming. Air asam tambang dikelola di kolam pengendapan atau settling pond melalui metode aktif, yaitu dengan cara menetralkan air asam dengan menggunakan basa kuat. Air yang telah mengalami perlakuan dan memenuhi baku mutu lingkungan sesuai peraturan baru boleh dialirkan kembali. Selanjutnya itu pengelolaan limbah padat dan limbah B3. Terdapat 3 jenis limbah yang ada pada kegiatan operasional pertambangan di PT Adaro Indonesia, yaitu limbah organik, anorganik, dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Untuk pengelolaan limbah organik, selain diangkut ke tempat pemrosesan akhir atau TPA, perseroan melakukan komposting di daerah Paringin dan Klanis. Kompos kemudian digunakan sebagai pupuk pada kegiatan reklamasi. Limbah padat anorganik dikelola dengan cara diangkut ke tempat pemrosesan akhir. Limbah padat yang masih dapat dimanfaatkan, seperti palet kayu dari wadah pembelian part alat berat, digunakan untuk sarang lebah kalulut di program CSR. Jumlah limbah padat yang dihasilkan di tahun 2020 adalah 2.938 ton limbah padat organik, 2.023 ton limbah padat anorganik, dan 349 ton limbah padat residu. Jumlah tersebut secara total meningkat 3% dibandingkan tahun 2019. Untuk pengelolaan limbah padat organik, selain diangkut ke TPA, PT Adaro Indonesia melakukan komposting di daerah Klanis. Kompos kemudian digunakan sebagai pupuk pada kegiatan reklamasi. Jumlah kompos yang dihasilkan dari limbah padat organik tahun 2020 sejumlah 12.285 kg. Limbah padat non-organik dan residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan seluruhnya dilakukan pengangkutan ke TPA. Sedangkan limbah padat residu yang masih bisa digunakan dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan operasional. PT Adaro Indonesia melakukan inovasi dalam pelaksanaan composting sampah organik dengan menggunakan drum dan vibrating screen composting. Inovasi tersebut memberikan nilai tambah pada peningkatan kualitas dan kuantitas kompos yang dihasilkan, serta proses pengolahan menjadi lebih cepat dan efisien. Pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan cara penyimpan limbah B3 pada tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang telah memiliki izin, sebelum diangkut oleh pihak ketiga yang juga memiliki izin. Program Magnetic Oil Flushing System merupakan 3R limbah B3 yang dilakukan dengan menambahkan komponen berupa modifikasi magnet pada sistem filtrasi. Dengan program ini, oli akan semakin bersih dan umur pakainya dapat meningkat 2 kali lipat. Selanjutnya yaitu PROPER. PROPER adalah singkatan dari Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan, yang merupakan program yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH sejak tahun 1995. Program ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Terdapat 2 kriteria PROPER, yaitu kriteria ketaatan dan penilaian beyond compliance. Peringkat PROPER terbagi menjadi 5, yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam, di mana emas merupakan penghargaan tertinggi pada peringkat PROPER ini. Hingga tahun 2022, PT Adaro Indonesia telah meraih 5 buah PROPER emas. Salah satu kategori yang diperlukan untuk mendapatkan penghargaan ini adalah inovasi sosial. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh PT Adaro adalah ada bambu, yaitu penanaman lebih dari 30.000 batang bambu di sempadan sungai. Selain meningkatkan keberlangsungan hidup dan menjadi habitat berbagai spesies burung, bambu juga berkontribusi mencegah longsor dan menyerap emisi karbon, dapat mengurangi dampak pemanasan global, serta budidaya lebah kalulut yang menghasilkan produk madu kalulut dengan proses produksi lebih efisien, serta mengurangi dampak terhadap lingkungan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.